Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Selamat menonton. Nah, jadi ini materi paling pertama yang akan kita pelajari di kelas 7, yaitu bilangan. Nah, sebelum kita masuk menjelaskannya ini, nah, ketika SD dulu ada beberapa bilangan yang kamu sudah kenal. Ada bilangan caca, bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan prima. Nah, itu. Nah, saya akan memperkenalkan ketika kita sudah masuk di jenjang SMP, maka ada yang namanya bilangan real. Ini nanti akan dipakai sampai kelas 12. Bilangan real ini adalah bilangan yang nyata. Bilangan yang nyata itu terdiri dari bilangan biasa, bilangan asli, bilangan caca, ganjil, genap, bilangan prima, sampai bilangan pecahan juga masuk dalam bilangan real. Jadi ini adalah induk dari bilangan-bilangan yang saya sebut tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan-bilangan yang ini. Ini sudah kita pelajari ketika SD, tapi kemungkinan banyak yang lupa, jadi akan kita ulang. Nah, untuk bilangan asli ini terdiri dari dan dimulai dari angka 1. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dalam matematika, penulisan dan seterusnya itu dituliskan dan disimbolkan dengan titik 3 saja. Jadi titik 3 ini dalam matematika itu dan seterusnya. Bilangan asli itu tak hingga 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun itu pun masih masuk dalam bilangan asli. Maka diberi tanda titik 3. Nah, untuk bilangan caca seperti bilangan asli tapi dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Ini juga tak hingga. Nah, untuk bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini untuk bilangan ganjil. Untuk bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini untuk bilangan genap. Dan bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya dibagi oleh dua hal saja, yaitu dirinya sendiri dan angka 1. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini banyak bilangannya bilangan ganjil. Kenapa angka 9 bukan bilangan prima? Karena 9 bisa dibagi oleh 1, bisa dibagi oleh 3, dan bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang sudah pernah kita pelajari waktu SD. Kita lanjut ke bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibagi menjadi 3 macam. Yaitu ada bilangan bulat negatif, ada 0, dan ada bilangan bulat positif. Jadi 0 ini adalah netral. Dia tidak masuk dalam bilangan yang negatif maupun bilangan yang positif. Untuk bilangan yang positif, bilangan bulat yang positif ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti kita kembali ke bilangan asli tadi. Ini angkanya ini, dan seterusnya. Ini 0, hanya 1. Kemudian untuk bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya.
Tidak menggunakan kata min, min 1, min 2, min 3, bukan. Jadi ini kita nyebutnya nanti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini adalah pembagian bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan bilangan bulat dan lawan dari bilangan bulat. Di sini sudah saya buatkan garis bilangan. Ini adalah nolnya, ini adalah bilangan positif, ini adalah bilangan negatif. Dari garis bilangan ini, semakin dia ke kanan, maka angkanya semakin besar. Ke kanan, ini berarti semakin besar. Jika ke kiri, maka dia semakin kecil angkanya. Nah, sekarang kita bisa membandingkan. Nah, perbandingan itu ada kurang dari, ada lebih dari, ada sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari atau sama dengan. Yang di sini kita pakainya 3 ini dulu. Dan saya sudah buatkan 4 contoh di sini. Untuk yang nomor 1 mudah sekali, 3 dan 5. 3 itu kurang dari 5. Kan karena 3 itu lebih kecil daripada 5. Nah sekarang soal yang kedua, negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 kalau kita lihat posisinya di sini, negatif 5 ini di sini. Negatif 3 ternyata di sebelah kanan dan negatif 5 itu ada di sebelah kiri. Semakin ke kiri semakin kecil angkanya, nilainya semakin kecil. Maka negatif 3 lebih besar daripada negatif 5 karena posisinya dia di kanan dan negatif 5 posisinya di sebelah kiri. Ini tandanya lebih dari. Sekarang negatif 8 dan 2. Negatif 8 kalau di sini memang tidak sampai negatif 8, tapi kita bisa mengira bahwa negatif 8 itu ada di sekitar sini. Dan 2 ada di sini. Maka karena negatif 8 di sebelah kiri sana dan positif si 2 ini positif dan di sebelah kanan, maka ini lebih kecil daripada 2. Untuk yang nomor 4 ada angka 100 dan ada angka 1000. Kalau melihat dari nominalnya memang 1000 itu lebih besar, tapi kalau kita lihat tandanya lagi, ini 100-nya bernilai positif, 1000-nya bernilai negatif. Jadi bisa kita hayalkan bahwa negatif 1000 itu ada di ujung sebelah sana, yang positif 100 itu ada di sebelah kanan. Maka 100 lebih besar daripada negatif 1000. Jadi kalau ada perbandingan, kita bisa melihat posisinya dia di sebelah mana, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, walaupun nominalnya seperti yang nomor 2, walaupun nominalnya ini kecil, tapi dia bernilai lebih besar karena dia terletak di sebelah kanan angkanya. Nah, kemudian lanjut ke lawan bilangan bulat. Kalau lawan itu mudah. Kalau lawannya positif negatif, kalau lawannya negatif itu berarti positif. Simbolnya seperti X begini. 4 berarti lawannya negatif 4. Dan 9, negatif 9 lawannya adalah positif 9. Gini. Sekian penjelasannya. Tunggu video selanjutnya ya.